Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim yang adil lagi bijaksana, peserta MTQ Virtual Milenial yang berbahagia, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul Sikap Seorang Muslim dalam Menghadapi Wabah Corona. Hadirin yang berbahagia, Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis karya seputar wabah taun dari segi teologi, hadis, dan historis yang pernah terjadi di dalam dunia Islam. Al-Asqalani juga menyinggung berbagai peristiwa wabah dengan beragam durasinya. Cerita Ibnu Katsir, kutip Al-Asqalani, menyebut suatu wabah bertahan sejak Rabiul Awal hingga akhir tahun di Damaskus. Selama 9 bulan, wabah memakan korban hingga mencapai 1.000 jiwa per hari. Wabah juga pernah terjadi pada zaman Nabi Daud alaihi salam yang berlangsung selama 3 hari. Namun kini hadirin, sejarah kelam kembali terulang saat ini Indonesia bahkan dunia dihebohkan dengan datangnya virus yang bernama Corona. Virus Corona membuat kehidupan menjadi lebih sulit. Berbagai dampak ekonomi, sosial, politik, budaya, bahkan agama muncul di tengah-tengah masyarakat. Rumah-rumah ibadah yang sempat ditutup, tidak sedikit para pekerja yang terkena PHK. Timbulnya rasa curiga dan hilangnya rasa percaya terhadap orang yang baru dikenal. Contohnya hadirin, saya sedang terkena flu dan batuk. Ketika saya keluar rumah dan batuk di tengah umum, seketika pandangan tertuju kepada saya, seolah-olah saya positif corona, padahal belum tentu. Itulah hadirin, contoh hilangnya rasa kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Namun hadirin, Al-Quran telah banyak memberikan solusi dalam menghadapi wabah yang sedang terjadi. Sebagai orang yang beriman, kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan penyakit sepaket dengan obatnya. Kita harus bersabar dalam menghadapi pandemi ini, karena Allah telah menjanjikan imbalan bagi orang-orang yang bersabar, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Apa yang di sisi manusia akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. Dan sungguh kami akan benar-benar memberi balasan bagi mereka yang bersabar, dan pahala yang lebih dari apa yang mereka kerjakan. Dalam hadis juga telah dijanjikan imbalan syurga bagi orang-orang yang bersabar. At-ta'una syahadatan likulli muslim.
Kematian karena wabah adalah surga bagi setiap muslim yang meninggal karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jika kita menoleh ke belakang, wabah juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kusta atau lepra pernah menjadi wabah pada zaman Nabi. Lalu hadirin, bagaimanakah solusi Rasulullah mengatasi wabah pada saat itu? Rasulullah pun menghindari penyebabnya atau menjaga jarak dengan si penderita, atau yang sekarang dikenal dengan istilah physical distancing. Hadirin yang berbahagia, meski dengan kekacauan dan kerusakan yang ditimbulkan wabah corona, sebaiknya dihadapi dengan tenang dan tawakal, sebab ketenangan bisa menjadi obat. Hal itu sesuai dengan perkataan Ibnu Sina, seorang filsuf, ilmuwan sekaligus dokter pada abad ke-10. Menurutnya, kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Oleh karena itu hadirin, mari kita tingkatkan iman dan imun kita dengan selalu menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, rajin mencuci tangan dan menggunakan masker. Semoga pandemi ini cepat berlalu, karena tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah juga menurunkan penawarnya. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.